thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah, maka baginya pahala seperti sekali haji dan juga umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, di antara amal saleh yang dengannya jika kita melakukannya secara berkesinambungan, insyaallah kita akan menjadi muslim yang berprestasi di bulan Ramadan, yaitu adalah al-julusu fil masjid hatta tatlu'a asy-syams, duduk di masjid hingga matahari terbit. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fajr fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammah tammah tammah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat fajar, salat subuh, fi jamaah, berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'a asy-syamsu, hingga terbitnya matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah, maka baginya pahala seperti sekali haji dan juga umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikut beberapa perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan beberapa masalah berkaitan dengan hadis tersebut. Hadis ini derajatnya lemah, tapi kata Syekh bin Baz, karena banyaknya jalannya, entah itu tawabi' dan juga syawahid, maka levelnya menjadi naik menjadi hasan. Bahkan Syekh Al-Albani mensahihkannya. Di antara perkataan beliau, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalal fajr fi jamaah, barang siapa yang salat fajar atau salat subuh di jamaah atau berjamaah, yuradu bihi rijal ibtidaan, yang dimaksudkan di sini adalah laki-laki, li'annahum humul ladzina tutlabu fi haqqihim al-jamaah, karena sesungguhnya laki-lakilah yang diminta, yang diharuskan untuk salat berjamaah di masjid. Wa qad yadkhulun nisa fihi aidan, walaupun kadang wanita juga masuk di dalamnya, li'umumi kalimati man, karena keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa.
allati hiya min alfadhil umum, di mana kata-kata man, barang siapa atau siapapun, itu di antara kata yang menunjukkan keumuman, berarti perempuan juga masuk. Fa in shallatil mar'atu al-fajra fi jama'ah fa innahu yurja laha an tanala hadzal ajr. Maka jika seorang wanita dia juga salat berjamaah di masjid, maka diharapkan dengannya dia juga mendapatkan pahala yang sama seperti 1 kali haji dan juga umrah. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal hadis man shalla as-subha fi jama'ah thumma jalasa yadhkurullah ila akhir al-hadis yakhussul mar'ah wa khasatan annaha tusalli fil baiti munfaridah wa laysat fi jama'ah. Wahai Syekh, apakah hadis Nabi Muhammad SAW yang kita bahas ini ada pengkhususan juga untuk perempuan? Karena mereka sesungguhnya salat di rumah sendirian dan bukan bersama berjamaah di masjid. Jawab beliau, hadzal hadits arwarid fi man shalla subha fi jamaah thumma jalasa fi musallahu yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a syams thumma shalla rak'atain yakni ba'da irtifaiha qaida ramhin fahuwa ka'ajri hajja wa umrah tammatan tammah. Ba'dul ulama la yusahhihuhu wa yara annahu hadithun dha'if wa ala fardi annahu sahih yuradu bihi rijal faqat wa dhalika li anna an-nisaa la yushra' fi haqqihinna al-jama'ah fayakunu khasan fi man tushra'u fi haqqihim al-jama'ah wa hum ar-rijal. Lakin law jalasat imra'atun fi musalla baitiha tadhkurullah azza wa jalla ila an tatlu'a asy-syamsu wa tartafi' qaida rumhin thumma shalla rak'ataini fayurja laha thawab ala ma 'amilat. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadis yang sedang kita sebutkan ini, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid kemudian dia duduk di tempat duduknya, disebutkan nanti ada bahasan tidak berpindah, tidak berbicara, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, yakni setelah dia naik kurang lebih setara dengan panjangnya busur panah, maka pahalanya seperti 1 kali haji dan 1 kali umrah sempurna. Kata beliau, sebagian ulama tidak mensahihkan hadis ini. Tadi perkataan Syekh bin Baz, kata beliau ini hadis yang lemah, tapi banyak jalannya hingga dia naik ke level yang hasan. Kata Syekh Al-Utsaimin, anggaplah kita katakan sahih, karena Syekh Al-Albani di antara yang mensahihkan hadis ini. Maka yang dimaksudkan dengannya adalah hanya laki-laki saja. Wa dzalika li'anna nisa, yang demikian itu karena perempuan tidak disyariatkan mereka atau untuk mereka untuk berjamaah di masjid. Maka hadis ini khusus berlaku untuk yang disyariatkannya untuk mereka salat berjamaah di masjid, yaitu laki-laki. Akan tetapi para perempuan kemudian jangan berkecil hati. Kata beliau, lakin law jalasat imra'atun fi musalla baitiha, akan tapi jika seorang wanita dia duduk di tempat salatnya di rumahnya, di tempat yang tersembunyi di rumahnya, di kamarnya, kemudian dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala hingga matahari terbit, hingga naik kurang lebih sepanjang busur panah, rada naik sedikit pokoknya. Kemudian dia salat 2 rakaat, fayurja laha thawab ala ma amilat, maka diharapkan dengannya dia mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukan. Tapi tentunya tidak dengan janji Nabi Muhammad SAW seperti haji dan umrah. Hanya diharapkan dengannya mendapatkan pahala yang sama. Wallahu a'lam bishawab.
Wa amma hal yamtani'u 'anil kalami ma'an nas fa adh-dhahiru min kalamil ulama anna al-mashru' lil musalli ba'da salati subhi ay yashtaghila bidzikri wa la yukallimu ahadan li ghairi hajah. Sedangkan bahasan apakah terlarang seseorang untuk berbicara kepada manusia setelah salat subuh? Kata beliau, maka zahir dari perkataan para ulama dalam pembahasan ini yang disyariatkan untuk orang yang salat, maka setelah salat subuh sibukkanlah dirinya atau dia harus menyibukkan dirinya dengan berzikir dan tidak berbicara kepada siapapun kecuali memang butuh untuk berbicara. Qala Ibnu al-Arabi anil kalami ba'da sunnatil fajri laisa fi sukuti fi dhalikal waqti fadlun ma'thurun innama dzalika ba'da salati subhi ila tulu'i syamsi. Kata Imam Ibnu al-Arabi berkaitan dengan hukum berbicara setelah salat fajar, kata beliau, tidak ada keutamaan khusus yang disebutkan dari Nabi Muhammad SAW untuk orang yang diam setelah salat, yakni subuh. Artinya apa? Kalau memang perlu ya kita berbicara. Kalau memang dibutuhkan ya kita berbicara. Karena tidak ada keutamaan khusus untuk orang yang diam, kata beliau. Cuman memang seharusnya seseorang menyibukkan dirinya dengan berzikir, wirid, baca Quran, dengerin kajian hingga kemudian matahari terbit. Wallahu a'lam bishawab. Wa ruwiya an Malik rahimahullah annahu kana yatakallamu fil ilmi ba'da rak'atayil fajri. فإذا سلم من الصبح لم يتكلم مع أحد حتى تطلع الشمس. Disebutkan, diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya beliau rahimahullah taala berbicara setelah salat subuh, tapi tentunya berbicara tentang ilmu. Jika tidak, maka beliau tidak berbicara kepada siapapun. Artinya boleh. Berbicara tentang ilmu di sini bukan berarti kemudian pasti majelis ta'lim, tidak ya. Ada obrolan yang bermanfaat dengan teman. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa amma hal rak'atani lil isyraqi amid duha. Kemudian 2 rakaat yang kita lakukan itu, apakah itu dinamakan 2 rakaat salat syuruk atau isyraq atau dia salat duha? Faraqatal isyraq hiya nafsuha salatud duha. Qala al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala fi syarh al-Mishkat wa hadhihi as-salah tusamma salatul isyraq wa hiya awwalud duha. Intaha. 2 rakaat isyraq yang kita lakukan setiap hari di hari-hari biasa, apalagi di bulan Ramadan tentunya lebih utama. Itu namanya adalah 2 rakaat salat syuruk atau salat isyraq. Tapi di saat yang sama ia adalah salat duha. Berdasarkan perkataan Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah taala ketika menyerangkan yakni Al-Mishkat, Mishkat Al-Masabih, mudah-mudahan saya tidak salah ini. Dan salat ini dinamakan salat isyraq dan dia adalah salat duha di awal waktu. Wa qala Ibnu Utsaimin rahimahullah taala wa khulasatul jawabi anna rak'atay ad-duha huma rak'ata al-isyraq lakin in qaddamta ar-rak'atayn fi awal al-waqti wa ba'da irtifa'i asy-syamsi qayda rumhin fahuma isyraqun wa duha wa in akhartaha, tadi in qaddamta ya, wa in akhartahuma ila akhir al-waqti fahuma duha wa laysata bi isyraqin. Sebagai penutup kata Syekhul Utsaimin, maka yakni ringkasan dari jawaban perkataan para ulama sebelumnya, kata beliau bahwasanya yakni 2 rakaat duha ia adalah juga 2 rakaat isyraq. Itu jika kamu lakukan di awal waktu, yaitu setelah yakni terbit matahari kurang lebih setinggi yakni busur panah atau anak panah, maka ketika kamu melakukannya, kata beliau, dia adalah salat isyraq. Di saat yang sama dia salat duha di awal waktu.
Wa in akhartahuma ila akhiril waqti, akan tapi jika kamu mengundurnya, kamu mengulurnya ke waktu yang lebih akhir, maka dia namanya salat duha, bukan salat isyraq atau bukan salat syuruq. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, amal ini di luar Ramadan alhamdulillah biasa kita lakukan. Maka ketika ia ada di bulan yang diberkahi seperti Ramadan, pastinya jauh lebih utama dibandingkan hari-hari biasa. Maka selesai sholat subuh, duduklah, ngobrol boleh, yang penting-penting saja. Apalagi membicarakan ilmu, kalau misalnya tidak ada majelis ilmu. Jika ada, maka dengarkanlah. Jika tidak ada, berzikirlah, baca Quran. Berkaitan dengan berpindah tempat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini akan merepotkan, menyusahkan kaum muslimin kalau sampai enggak gerak-gerak. Ya, ulun ikut pendapat yang tidak mengapa kemudian dia berpindah. Sampai kemudian matahari terbit, tunggu kemudian sebentar hingga dia rada naik sedikit. Maka salatlah kemudian 2 rakaat dan pahala yang dijanjikan Nabi Muhammad tadi berlaku untuk kita insyaallah. Betul mungkin sebagian di antara kita belum pernah umrah, apalagi kemudian hajian. Satu ibadah yang sangat berat, ibadah fisik. Karena sesuatu dan lain hal mungkin sebagian kita belum melakukannya. Maka dengan amal ini Anda bisa mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan haji, orang-orang yang melakukan umrah, dan Anda tetap di sini, di Indonesia, di Banjarmasin. Maka lakukanlah. Jadilah orang yang berprestasi di bulan Ramadan dengan mengamalkan amal saleh. Ketika hari-hari biasa kita biasa melakukannya, maka ketika Ramadan harus lebih mantap lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan faedah tentang sabda Nabi Muhammad SAW, keutamaan untuk orang yang setelah salat fajar di jamaah, kemudian dia duduk berzikir, matahari terbit, kemudian tunggu sebentar, dan kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahala 1 kali haji dan umrah akan didapatkan olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.